Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Ulama anal kiram, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan salah satu aktivitas kita, yaitu ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka dari itu di Masjid Nurul Jannah ini mari kita bersama-sama niat iktikaf. Mudah-mudahan iktikaf kita di masjid ini dalam rangka zikir, taqarrub dan juga thalabul ilmi, mudah-mudahan senantiasa harapan baik kita diijabah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والخصوص إلى يحيى بن شرف النووي الشافعي وإلى الشيخ العلامة الفقيه محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجرداني وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam surah At-Taubah itu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yaitu termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi takmir itu berasal dari ya'muru, ammara yu'ammiru ta'mir. Karena takmir ini yang membuat program, yang menyusun jadwal dan lain sebagainya. Sehingga kita yang ikut itu juga ikut memakmurkan masjid ini. Karena kalau kita lihat sejarah, Hadratur Rasul itu ketika pertama kali rawuh di kota Yathrib, yang kemudian menjadi Madinatun Nabi atau kota Madinah itu pertama yang beliau bangun itu adalah masjid sebagai pusat. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, ini pendidikan, taklim, pembelajaran itu dimulai dari masjid. Termasuk di kampus terbesar di Al-Azhar, itu dulu adalah masjid, namanya Al-Jami'ul Azhar. Lalu sekarang menjadi jami'ah, menjadi universitas. Ya, jadi halakoh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan masih penjelasan seputar hadis yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Ini hadisnya kelihatannya singkat, tapi ini penjelasannya kalau dijabarkan ini cukup panjang. Ini hadis riwayat Umar ibn al-Khattab, yang mana beliau mendengar Rasulullah bersabda ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa
faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sekilas kita review apa yang sudah kita bahas pada episode di bulan yang lalu. Dari hadis ini setidaknya ada 3 klasifikasi manusia ketika dia melakukan sesuatu terkait dengan motifnya. Motif yang pertama itu lillah wa rasuli, ya untuk agama. Ada motif yang kedua untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat duniawi. Lalu yang ketiga terkait dengan motif awimro'atin, yaitu perempuan. Ya, atau kalau perempuan ya berarti laki-laki, lawan jenis. Bagaimana kemudian kalau tetap ada lillahnya, tapi kemudian ada motif-motif terselubung? Ini kan soal hati ya. Kita tidak bisa menilai orang itu hatinya seperti apa, itu tidak bisa. Yang tahu itu hanya diri orang itu dan Allah. Makanya dalam surah Al-Qiyamah itu balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Ini kalau ditafsirkan secara kontekstual, bahwa manusia itu walaupun ketika hidup di dunia itu terhadap dirinya itu basirah. Tahu kita itu, kualitas diri kita tahu. Ketika ada orang lain menghormati kita, kita itu sadar kadang-kadang, ya Allah, saya itu masih begini ibadah saya. Bahkan terkadang mulianya seseorang di hadapan orang lain itu karena aib-aibnya ditutup oleh Allah. Kita sholat itu persentase khusyuk kita itu berapa persen, itu kita bisa mengoreksi diri kita, itu bisa. Masih orang lain tuh melihat sampai merem-merem begitu, ternyata tidak bangun-bangun. Lalu dia kata orang lain, sama sholatnya kok iso khusyuk ngono? Oh iya, saya ini paling khusyuk. Dia bisa beralasan, tapi yang paling tahu ya dirinya. Makanya salah satu tokoh sufi, kalau tidak salah ini, saya lupa namanya, Abu Bakar Ash-Shibli, itu beliau pernah dawuh begini, kalau seseorang itu ingin tahu kualitas kehambaannya di hadapan Allah, tidak usah lihat orang lain, lihatlah diri sendiri ketika sholat. Berapa persen kita dekat dengan Allah, khusyuk kita dengan Allah ketika sholat itu, maka itulah kualitas kehambaan kita. Nah, ini kan sudah soal hati. Nah, tadi pertanyaannya, gimana kalau kemudian tetap lillahnya ada, niat sesuatu ya, tapi kemudian ada bumbu yang lain, cek oleh iki, kan kadang-kadang begitu ya. Maka ini perlu dilatih. Memang untuk lillah murni itu butuh proses, tapi butuh latihan, ya. Sehingga nanti yang dia peroleh, kalau di sini dalam bahasa hadis, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka tergantung motifnya ini berapa persen untuk Allah. Nanti semakin banyak campurannya, dia tetap akan mendapatkan, tapi ya persennya juga dikit. Jadi ngoten. Umpama kita melakukan amal, lalu sedekah contohnya ini. Ketika dilihat orang, di hati itu muncul ada hal yang berbeda dengan ketika tidak diakui oleh orang. Umpama diumumkan ini yang infak sekian nama ini, kok namanya lupa, keselip, tidak disebut, lalu dia merasa, jenengku gak disebut. Itu boleh ditanyakan, boleh, karena khawatirnya memang jangan-jangan tidak masuk. Tapi kemudian kalau motifnya aku cek diumumno, lah itu sudah beda lagi. Tapi memang kalau sedekah itu Allah berfirman, intu bedus sedaqati fani'imahi wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara afahuwa khairul lakum. Ditampakkan tuh boleh dengan niat agar orang lain juga termotivasi dengan apa yang kita lakukan. Kalau bahasanya Gus Baha itu begini, kalau ayat ini tidak ada, umpama tidak boleh ditampakkan sama sekali, nanti ini menjadi justifikasi orang yang seharusnya dia mampu bersedekah, mampu menginfakkan sebagian hartanya, lalu dia beralasan, aku ya sedekah akeh tapi gak kondo-kondo, padahal dia tidak melakukan. Lah maka ini
Kalau kita melakukan amal umpama, selama ini kan banyak orang yang mengatakan amal itu ya saya ikhlasi. Padahal yang tepat itu sesungguhnya amal itu berikan amal yang terbaik, lalu ikhlas itu diasah, dilatih. Tidak kemudian kalau tidak ikhlas lalu tidak amal, nanti hilang dua-duanya, amalnya hilang, ikhlasnya jelas tidak ada, karena nggak ada cantolannya. Saya mau sodako sekian, tapi gue lek konangan uang mali riak, kalau ada riaknya nanti jangan-jangan tidak diterima, wes gak sido sodako, ya malah tidak dapat sama sekali. Dulu guru saya kalau mengibaratkan tuh begini, amal itu tetap lillahnya jangan dihilangkan. Kalau dalam bahasa hadis fahijratuhu ilallah, ya, lillah ini jangan dihilangkan. Kalau ada bumbu yang lain itu sudah pasrahkan pada Allah, tapi tetap kita melatih, gitu loh. Jadi kalau kita beli kertas satu rim kalau baru itu yang 70 gram itu harganya mungkin sekarang sekitar 55.000 lah. Itu yang baru, isinya 500 kertas satu rim itu. Maka 500 kertas itu harganya karena dia bersih, dia tidak ada campuran apa-apa, dia masih murni, harganya tinggi. Tapi kalau kertas itu sudah dipakai, habis diketik, dikumpulkan, salah gitu ya, dikumpulkan sampai 500 jumlahnya kertas satu rim, itu tidak bisa sampai harga segitu. Maka harus ditambahi sampai jadi 1 kilo. Itu pun kalau 1 kilo harganya masih berapa kertas HVS sekarang? 3.000 atau berapa mungkin. Itu sudah 1 kilo lebih 1 rim. Artinya apa? Berarti kalau kita ini masih belum bisa lillah yang murni, ini berarti kuantitasnya yang ditambahi sehingga nilai jualnya naik. Ngoten. Nambahi terus. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan tentang urgensi niat. Bismillahirrahmanirrahim. Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an, Imam Asy-Syafi'i nggih. Kan kemarin sudah kita jelaskan bahwa hadis ini menjelaskan bahwa innamal a'malu binniyat itu perbuatan yang kelihatannya luarnya sama, tapi karena beda niat, maka ini nilainya bisa berbeda. Kemarin saya contohkan seperti orang melakukan mandi wajib. Masih mandinya sama, pakai sampo, pakai sabunnya bersih. Semua airnya sudah menyebar, maksudnya sudah rata di seluruh tubuh. Tapi kalau tidak pakai niat, maka ya tidak dihukumi sebagai bersuci dari hadas besar. Berarti apa artinya? Ini untuk membedakan antara sesuatu perbuatan yang bisa dinilai itu adalah ta'abbudi atau ibadah dengan perbuatan yang biasa. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an itu memahami innamal a'malu binniyat itu adalah innama sihhatuha ai sihhatul a'mal biniyatiha. Jadi sahnya perbuatan itu ya dengan niat, karena kalau tidak pakai niat ya tidak sah. Seperti tadi mandi, wudhu. Bisa dipahami ya? Walaupun ulama yang lain ada yang mengatakan ini bukan terkait dengan sahnya, tetapi sempurnanya. Jadi sempurnanya amal itu tergantung dengan niatnya. Nah, lalu ada juga yang mengatakan tidak perlu ditakdir atau dikira-kirakan dengan kalimat sihah. Tapi ini menunjukkan bahwa nafyu haqiqatil amal bintifa'i ruknihi aw syartihi wa huwa an-niyah. Wa takdir innama wujudul a'mal syar'an kainun bin niyat. Maksudnya begini. Ini untuk menunjukkan bahwa hakikatnya amal itu kalau tanpa rukun, tanpa syaratnya yaitu niat, maka ini ya hilang. Kenapa? Karena adanya amal itu secara syariat itu adanya itu dihitung tadi itu sama dengan penjelasan tadi itu dengan niat. Nah, lalu yang juga penting adalah summa innal hasr al mustafad min innama aktsariyun la kulliyun. Jadi innama itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan adatul hasr, itu untuk pembatasan. Ya, innamal a'mal
Hanyalah amal-amal itu yang kalau ikut Imam Syafi'i berarti yang sah itu adalah dengan niat. Itu maksudnya mayoritas amal, apalagi amal ibadah itu ya harus dengan niat. Walaupun ada ibadah itu yang tanpa niat dapat pahala. Contohnya apa? Baca Al-Quran. Baca Quran tidak perlu niat. Ya Allah, kula niat maca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak perlu niat, tapi langsung baca berpahala. Hadis Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi ini penjelasannya, innama itu walaupun membatasi, tapi maksudnya penjelasannya adalah ini aksari. Aksari itu mayoritas, bukan kulli yang bermakna keseluruhan. Karena ternyata ada amal yang boleh dilakukan walaupun tanpa niat tetap berpahala. Beda dengan kasusnya mandi tadi ya, mandi wajib beda. Apalagi di sini dicontohkan kalau azan, seperti azan. Jadi azan itu ya azan ya sudah dinilai ibadah karena ini nida untuk panggilan sholat. Ya, azan itu dimulai pada tahun kedua Hijriyah ya. Sahabat siapa tuh yang bermimpi itu kan lafadz azan itu. Loh, Bilal itu muadzinnya. Kalau yang mimpi itu Abdullah bin Zaid. Dunia sampun pirsa sejarahnya azan nggih. Jadi dulu panggilan azan itu panggilan sholat itu tidak pakai azan. Lalu kemudian Rasulullah itu mengumpulkan para sahabatnya untuk membahas ini kira-kira panggilan untuk sholat ini gimana yang bagus. Sahabat-sahabat ada yang usul, gimana kalau kita tiru menggunakan lonceng. Oh jangan, lonceng itu punyanya orang di luar Islam, orang-orang Nasrani. Lalu ada yang usul pakai trompet, tidak disepakati. Akhirnya para sahabat sudah pulang semua. Lalu ada sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Itu tiba-tiba malam hari itu bermimpi didatangi seseorang. Yang lalu singkat cerita, di dalam mimpi itu orang tersebut mengajarkan lafadz azan itu. Kemudian dimaturkan kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah setuju, ya wes itu. Begitu Rasulullah mengutus Bilal untuk menlafatkan azan itu, lalu Bilal ditunjuk sebagai muadzinnya Rasulullah. Itu Sayyidina Umar, termasuk yang meriwayatkan hadis innamal a'mal tadi, ini Sayyidina Umar ya. Itu beliau mengatakan, demi Allah saya juga bermimpi lafadz ini diajarkan kepada saya juga. Jadi sahabat-sahabat itu ya min auliyaillah, itu termasuk wali-wali Allah. Ya, ini kisah tentang azan itu. Sehingga azan itu mulai tahun kedua Hijriyah ketika di Madinah itu mulai diberlakukan untuk panggilan nida untuk sholat. Nah ini. Lalu seperti memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu berpahala karena kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ketika orang muslim yang lain itu sudah meninggal itu kan termasuk mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati dan mengantarkan sampai ke kubur. Nah, memandikan jenazah itu tidak perlu niat tapi berpahala. Ya. Menghilangkan najis, wa izalatin najasa, menghilangkan najis itu juga tidak perlu niat. Otomatis. Kalau menghilangkan hadas perlu niat. Tadi itu contohnya. Oke. Terus di sini ada kisah. Ini betapa niat itu sangat berpengaruh. Di sini disebutkan dalam kitab ini qissatun fi husnil khotimah wa su'iha. Ini ada satu kisah yang menceritakan tentang husnul khotimah. Ending yang baik, akhir yang baik bagi seseorang. Kita semua berharap ini. Karena manusia itu yang dinilai itu bukan selama perjalanan, tetapi ketika bagaimana ketika roh itu terlepas dari jasad itu kondisinya seperti apa.
Cuman untuk menuju husnul khotimah itu yang harus diusahakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kita coba-coba melakukan kedurhakaan, apalagi dosa besar, naudzubillah. Ini contohnya kisah ini. Kama hukiya anna akhawaini kana ahaduhuma abidan wal akharu asiyan. Jadi ada dua orang bersaudara, kakak beradik. Yang satu itu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Namanya iblis. Iblis itu kan punya bala tentara banyak. Faja'a iblisu yauman ilal abid. Pada satu hari iblis itu mendatangi saudaranya ini yang ahli ibadah. Wa qala lahu, dibisiki begini. Wa asifa alaik. Kalau bahasa sekarang tuh ya maknanya gampangannya begini. Sama ini kok cek melasmen. Urip ndek donya kok ibadah kok cek soromen. Mbok yo dinikmati donya didik-didik. Dayya'ta umraka fi hasri nafsik. Engkau ini mempersempit umurmu itu dalam belenggu jiwamu. Orang itu kalau melakukan ibadah, menjauhi kemaksiatan, itu kan ada yang dia harus tahan. Kenapa? Karena nafsu itu selalu mendorong, kalau tidak diasah itu ammarah bisu. Mesti bisi ini itu bisu, sesuatu yang buruk-buruk. Ya. Kata iblis, dayya'ta umraka fi hasri nafsik wa it'abi badanika. Dan engkau ini menyusahkan fisikmu, badanmu. Ya. Fa'atlik nafsaka fi syahwatiha. Cobalah sekali-kali istirahat, lepaskan jiwamu itu untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, syahwat. Faqala fi nafsihi. Kemudian mendengar bisikan itu yang terus menerus, akhirnya orang yang ahli ibadah ini berbisik, dia berdialog dengan dirinya sendiri. La'alli anzilu ila akhi fi asfalid dari wa uwafiquhu ala ma huwa fihi minal ladzat thumma atubu, katanya. Seandainya saja ya. Jadi ini ceritanya, adiknya ini, saudaranya ini tinggalnya di rumah yang bawah, dia yang di atas ibadah, yang di bawah ini yang penuh maksiat. Lalu dia angan-angan begini, jadi nyoba sekali-kali gak apa-apa ya, saya tak mudun nanggone adikku, nang saudaraku, saya tak nyoba menikmati apa yang dia nikmati. Mari ngono, tobat kan gampang, karena dia sudah tahu cara tobat. Tobat kan gampang, jadi ngeremehkan. Jadi orang itu biasanya melakukan kedurhakaan itu dimulai dari meremehkan hal-hal yang kecil. Dulu orang Yahudi itu sering bilang begini, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Wis gak apa-apa didik ae, paling kok mlebu neraka ya mek pirang dino kan begitu. Illa ayyaman ma'dudat. Neraka itu tidak akan menyentuh kami, tidak akan menyentuh kita kecuali paling tidak lama, sebentar kok. Nah, dan dosa itu mesti begitu. Mulai dari nyoba yang kecil dulu, terus begitu. Yang paling bahaya itu kalau ada orang yang sudah melakukan aneka dosa, bahkan dosa besar, tapi dia tidak merasa bahwa itu adalah sebuah dosa. Ini hatinya terkunci, naudzubillah. Lanjutannya cerita ini. Wa ammal asi fa innahu istayqadha min sakrihi fawajada nafsahu fi halatin radiatin. Yang saudaranya yang pemaksiat ini, dia ini baru tersadar dari mabuknya. Sobinya itu semua yang mau limo itu dilakukan semua. Dia tersadar dari mabuknya. Lalu fawajada nafsahu fi halatin radiatin. Dia mendapati diri dalam kondisi yang sangat hina. Qad bala ala thiyabihi wa huwa matruhun ala turab. Dia mengabaikan pakaiannya, artinya sudah tidak compang-camping, mungkin sudah tidak pakai. Dan dia matruh alat turab, terhempas di atas tanah. Lalu tiba-tiba ngelilir, bangun dari mabuk, sadar dari mabuk tadi itu, karena hobinya mabuk-mabukan. Apa kata dia? Faqal qad afnaitu umri fil ma'asi. Saya ini menghabiskan umur saya dalam kemaksiatan.
Dia melihat saudaranya yang di atas tadi itu, wa akhi yataladzadzu bi taati rabbih. Saudara saya ini merasakan kelezatan dengan beribadah taat kepada Tuhannya. Dia hidayah masuk. Tsumma taba, kemudian dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah, wa nawa al khairah, dan dia berniat untuk menjadi orang baik. Terbesit dalam hati. Ini pentingnya niat ini. Wa qala aliyuwafiqa akhahu ala ta'ah. Dia kemudian mulai bangkit, dia menuju untuk kemudian menemui saudaranya agar dia ini juga minta diajari agar bisa taat, bisa beribadah kepada Allah. Wa nazala akhuhu ala niyatil maksiyat. Di saat bersamaan saudaranya yang niat ingin maksiat tadi, coba-coba tadi, itu turun. Padahal saudaranya yang maksiat ini pengen naik, pengen taubat, gitu loh. Fasaqata ala akhihi. Kemudian yang dari atas turun, ternyata yang terjadi apa? Fawaqa'a mayyitaini. Dua-duanya dijemput oleh Israil, wafat, meninggal. Maka fayuhsyarul abidu ala niyatil maksiyah. Yang abid tadi itu karena niatnya mau maksiat, maka dia yuhsyar, dikumpulkan itu ala niyatil maksiat. Naudzubillah. Sementara yang satunya, yang saudaranya, wa yuhsyarul asi ala niyatit ta'ah. Lo itu baru niat loh. Jadi sudah mulai yang dari bawah mau naik ke atas, mau tobat, yang dari atas mau nyoba maksiat. Ternyata disitulah Allah mengutus Israil untuk menjemput. Itulah terkait husnul khotimah dan su'ul khotimah. Makanya ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, itu menggunakan nun taukid. Nun taukid dalam kajian bahasa Arab itu temenan. Temen, jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Muslim yang hatinya berserah diri, tidak melakukan kefasikan ketika meninggal. Maka jangan sekali-kali coba gitu loh. Ada riwayat di Sahih Bukhari, riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri itu meriwayatkan dulu pada masa Bani Israel. Mungkin panjenengan sudah sering dengar kisah ini. Kisah ini ada di hadis Bukhari. Nomor 2000 berapa saya kok lupa. Itu ada orang yang sudah melakukan pembunuhan 99 orang. Dosa yang lain sudah dilakukan, wong bunuh saja hal yang ringan. Karena orang itu biasanya kalau ringan melakukan satu dosa besar, itu yang lain-lain itu dianggap kecil semua sudah. Ya, dosa zina termasuk, naudzubillah. Sampai akhirnya hidayah masuk. Dia merasa hidup ini kok hampa, lalu kemudian akhirnya dia menghadap ke ulama yang diharapkan bisa membimbing dia. Sowan, menghadap, ditanya, dia matur, saya ini sudah membunuh 99 orang. Masih mungkinkah taubat saya diterima oleh Allah? Kata ulama yang pertama di Sowan ini apa? 99. Kalau bahasanya sekarang tuh angel mungkin gitu ya. Angel itu bahasa pesimis. Padahal seharusnya nggak begitu, karena ayatnya dalam surah Az-Zumar itu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang berlebihan, ya ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan kita ini sebagai orang beriman, itu harapan optimis itu harus selalu muncul, apapun yang kita hadapi. Oke, saya kembali ke cerita tadi. Akhirnya karena dia kaget dan tersinggung, 99 orang yang sudah dibunuh ternyata kok tidak bisa, kemudian dia mau tobat, kata ulama tadi tidak bisa. Apa yang terjadi? Akhirnya dibunuhlah ulama yang mengatakan tidak bisa tadi. Akhirnya pas 100 orang dia bunuh. Akhirnya dia tetap angan-angan, gimana ya saya ini pengen tobat. Jadi niatnya itu untuk taubat itu kuat sekali. Akhirnya sowan ke ulama yang lain, begitu ngadep,
Ulama ini teduh begitu. Gimana kiai, saya ini sudah kadung bunuh 100 orang. Tadinya asalnya sih hanya 99. Itu gara-gara ada kiai yang tadi ngomong saya tidak bisa taubat, tidak diterima, ya sudah saya genapkan saja 100 lah. Ya, apa masih mungkin? Kata ulama yang kedua ini, masih mungkin. Allah itu maha penerima taubat. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya kiai? Pertama, kamu harus punya tekad yang kuat. Yang tekad itu betul-betul bukan asal-asalan, tapi harus punya tekad yang kuat. Yang kedua, pembuktiannya adalah tinggalkan daerah tempatmu yang asal, yang di situ memang biahnya atau lingkungannya itu lingkungan orang-orang maksiat, termasuk pembunuh, pezina, lengkap semua di situ. Maka tinggalkan itu. Lalu saya harus kemana kiai? Datang ke desa sebelah desa ini. Akhirnya di situ dia punya harapan. Akhirnya dia bismillah, niat taubat. Akhirnya sesuai dengan arahan dari kiai yang kedua tadi, dia akhirnya berjalan menuju ke tempat, meninggalkan ke tempat yang baru, meninggalkan lingkungan yang tidak baik tadi. Di tengah perjalanan, ini saya ceritakan secara global aja, gitu. Orang ini meninggal, dijemput oleh Israel. Begitu meninggal di tengah perjalanan, malaikat azab dengan malaikat rahmah ini adu argumen. Kata malaikat azab begini, ini pendudukku ini anak buahku ini. Kenapa? Ya dia letaknya di neraka. Masa dia sudah membunuh 99 plus 1, ya dia belum melakukan apa-apa. Sholat ya belum, tobatnya ini baru niat, ya sudah ini jatah saya ini, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmah begini, loh itu kan masa lalu dia kan sudah mau baik, tekadnya sudah dibuktikan, dia sudah menempuh perjalanan untuk menuju kampung yang sehat, yang bukan tempatnya orang-orang maksiat dan lain sebagainya. Akhirnya dua malaikat ini ya adu argumen, akhirnya tidak ketemu, sowan kepada Allah. Ya Allah, terus pun niki, ini ada hamba panjenengan yang kondisinya begini. Kata Allah, balik ukur, kalau jarak antara tempat yang dia tinggalkan mau menuju ke tempat yang akan dia tobat itu, kalau lebih dekat ke tempat taubatnya, maka dia ahlul khair. Tapi kalau masih lebih jauh, lebih dekatan ke tempat asalnya, maka dia ahlus syarr. Malaikatnya turun lagi, diukur. Nah diukur itu kok ya podo jarake. Malaikat berdebat lagi, lu ini sama ini. Ngadep lagi sowan ke hadirat Allah, ke hadapan Allah, ya Allah niki dos pundi kok sami niki. Disitulah kemudian rahmat kasih sayang Allah sangat luas, ditarik sedikit, didekatkan kepada tempat mau tobatnya itu, sehingga diukur lagi, akhirnya orang ini diterima taubatnya dan termasuk ahlul khair. Loh itu urgensi niat tuh sampai kayak gitu. Makanya nanti ada penjelasan lagi bahwa niatnya orang mukmin itu luar biasa. Jadi niat yang satu kali itu bisa dilakukan dengan aneka ibadah. Niat ke masjid, wah di masjid itu ibadahnya banyak nanti macamnya. Iktikafnya iya, baca Quran iya, sholawatan iya, pujian iya, sholat jamaah iya, kan begitu. Sehingga itu menempati posisi yang urgen, sangat penting sekali. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Niyatul mar'i khairun min amalihi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Innaha tadullu ala man nawa syai'an yahsulu lahu wa illam ya'malhu limani'in syar'iyyin. Jadi begini. Ini saking rahmat dan kasih sayangnya Allah. Ini menunjukkan, termasuk hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berniat sesuatu, lalu dia berniat untuk merealisasikan niatnya, tapi ada halangan syar'i, ada uzur syar'i, maka di sini Allah tetap berikan. Lanjutannya ya, kamaridin, seperti sakit, takhallafa 'anil jama'ati wa kana qasduhu fi'laha laulal marad. Umpama ada orang yang ahli jamaah, sampai suatu ketika dia sakit,
kok pas sakit ini menghalangi dia untuk tidak bisa jamaah? Seandainya tidak sakit, dia pasti jamaah. Maka di sini waqad warada annallaha ta'ala yaqulu lil hafadhah yaumal qiyamah. Nanti di hari akhir itu, di akhirat nanti, Allah itu dawuh kepada malaikat begini, uktubu li abdi kadza wa kadza minal ajr. Tulisan bagi hambaku ini pahala ini, sholat jamaah, pahala ini, pahala ini. Sampai orangnya itu nanti bertanya, fayaqulun ya rabbana lam nahfadz dzalika minhu wala huwa fi sahifatihi. Oh ini malaikat tadi, malaikat yang diperintah tadi tanya kepada Allah, ya rabbana lam nahfadz dzalika minhu, kami tidak pernah dulu mencatat orang ini betul-betul jamaah. Wala fi sahifatihi, dan termasuk di dalam lembaran rapotnya itu tidak ada. Nah ini Allah menjawab, fayaqulullahu ta'ala innahu nawahu, orang itu sudah niat. Jadi kalau niat tapi ada halangan syar'i, maka itu diberikan oleh Allah pahalanya. Apalagi yang sudah istiqomah gitu loh. Naudzubillah, umpama ada orang ahli jamaah, ahli nang masjid, suatu ketika diuji oleh Allah dengan stroke umpama. Naudzubillah, ini contoh loh ya. Tidak bisa ke masjid, hanya bisa berbaring. Hatinya tuh dengar azan tuh, karena orang kalau sudah biasa jamaah itu dengar azan itu terpanggil, ya Allah, nangis. Aku biasa jamaah, saiki fisik saya diuji begini. Itu oleh Allah diberi pahala jamaah. Karena dia terhalang secara syar'i. Itu saking rahmat dan rahimnya Allah. Wa qila innahu yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah. Di riwayat yang lain dikatakan orang begini ini, innahu yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah fayudfa'u lahu kitabun fayakhudhuhu bi yaminihi fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa shadaqatan wa ma fa'alaha. Jadi dia nanti di akhirat itu nerima catatan, karena nanti kita ini semua nerima catatan. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Itu ketika nerima itu sudah ada indikasi, indikatornya sudah terlihat. Kalau diterima dengan tangan kanan, wajahnya berseri-seri, ini catatan bagus. Tapi kalau diterima dengan tangan kiri, apalagi catatan dilempar di atas punggungnya seseorang, naudzubillah, ini alamat tidak baik. Lalu setelah menerima catatan dengan tangan kanan, si hamba ini fayajidu fihi, di dalamnya dia melihat ada pahala haji. Aku rumangsaku gak tahu haji, tapi oleh porsi, tapi kedisian malaikat Israel begitu. Lalu ada pahala jihad, berjuang di jalan Allah, ada pahala sedekah, wa ma fa'alaha. Padahal abd ini, hamba ini tidak pernah melakukan ini. Akhirnya dia ragu, gini, iko jojo salah catat ini, jangan-jangan bukan catatan saya ini. Akhirnya fayaqul, tanya kepada Allah, hadza laisa bi kitabi fa inni ma fa'altu syai'an min dzalika. Ya Tuhan, ya Allah, niki kadosi sanes rapot kula dereng haji, ya Allah. Kula niki dereng saged sedekah. Sedekah ini maknanya luas. Artinya mungkin sedekah dalam konteks yang mungkin wa anfiqu mimma razaqnakum ya. Nah, fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Dijawab oleh Allah, fa yaqulullahu ta'ala hadza kitabuk. Leres niki rapot jenengan, rapot sampean. Lanjutannya, li annaka ishta umuran tawilan. Karena sampean ini hidup usianya panjang. Wa anta taqul, dan kamu mengucapkan sering berdoa begini, laukana limalun. Umurnya panjang, tapi oleh Allah diuji umpama dengan anugerah rizki yang berupa harta benda, termasuk uang, itu tidak banyak dan hanya untuk mencukupi dirinya, bahkan untuk keluarganya itu pas-pasan. Tapi dia punya azam begini, ya Allah, kok kula niki kathah rezeki, kathah harta, saya pingin bangun masjid, saya pingin nyumbang madrasah, saya pingin ini. Keinginannya tuh banyak, keinginan baiknya itu loh. Lalu laukana limalun hajajtu minhu, seandainya saya punya banyak uang, saya daftar porsi, saya melakukan, saya ibadah haji. Kan tidak semua orang bisa ngambil porsi 25 juta.
Makanya panjenengannya sudah punya porsi itu disyukuri. Mudah-mudahan nanti bisa betul-betul berangkat sebelum dijemput oleh malaikat Israel. Kemudian kita berkesempatan. Nah, lalu laukana limal tasaddaqtu minhu. Jadi angan-angannya itu begitu. Bahkan ada yang orang itu walaupun pas-pasan dia sedekah sesuai dengan kemampuannya, itu yang luar biasa. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu. Jadi orang tuh menginfakkan dia sesuai kondisinya. Kadang lek ngenteni dhuwit akeh gak sedekah-sedekah jadi ini gitu. Sedekahnya mek senyum tok. Lalu alasannya tabassumuka fi wajhi akhi sedekatun. Jadi kalau yang penghasilnya sekian, itu mestinya ngeleboni kotak masjid itu beda, levelnya beda. Lah kadang-kadang kita sama, berapapun penghasilannya, kotak masjid isinya sing banyak itu 2.000-an. Enggak tahu kalau di sini ndak, di sini merah-merah gimana hari kata sing abang sama biru. Bahkan ada yang tidak dimasukkan kotak masjid tapi langsung menemui takmirnya, ini untuk kesejahteraan masjid untuk sekian tahun, ini zakat mal saya, luar biasa ini. Bisa begitu. Nggih. Fa'araftu dzalika min sidqi niyatika, kata Allah. Saya tahu engkau niat begitu itu karena niatmu itu benar dan niatmu itu serius, sungguh-sungguh, tidak main-main. Maka karena niat sampean yang serius itu, wa a'taituka thawaba dzalika kullah, kata Allah. Ya sudahlah, saya berikan ganjaran semua itu, semuanya untuk sampean. Beda dengan begini, mampu sodako, rezekinya banyak. Mikirin ini, seandainya penghasilannya per bulan 10 juta, 15 juta. Seandainya penghasilan saya itu 100 juta, saya akan sodako. Lagi nang diai kan beda ya kasusnya ya. Padahal 15 juta itu sudah jauh layak. Dan ngitungnya harus begini. Kalau orang penghasilannya per bulan 10 juta dengan penghasilannya yang harian, apalagi di masa-masa pandemi yang sulit, tapi yang harian ini bisa sedekah umpama setiap Jumat itu 10.000, kok sama 10.000, berarti yang penghasilan 15 juta yang perlu dipertanyakan. Ada apa lu kan begitu jadinya. Nah ini. Jadi sedekah itu bentuknya kata. Zakat itu bagian dari sedekah tapi yang wajib. Makanya ayatnya innamas shadaqatu lil fuqara. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Itu sedekah yang wajib karena sudah memenuhi syarat wajibnya. Harus sudah haul, mencapai nisab kan begitu. Itu zakat mal. Itu sedekah. Sedekah yang paling tidak mengeluarkan modal itu ya tabassumuka fi wajhi akhik sedekatu. Jadi ketemu orang itu orang ketemu itu tidak nambah pikiran tapi tambah seneng gitu loh. Alhamdulillah ketemu, tanya kabar. Nah kadang ada orang ketemu tidak nambahi orang pikiran, moro-moro gak nyopo. Akhirnya saudaranya ini begitu nyampe rumah mikir, aku lu salah opo ya kok dinengno, nyopo gak direken. Salah opo mari mikir. Jadi itu etika-etika terkait dengan hubungan sosial, interaksi sosial itu sampai dinyatakan dalam hadis itu termasuk sedekah. Ya. Oke. Nah ini terkait dengan kisah mengenai niatnya seseorang bahwa itu niatul mar'i khairun min amalihi. Yang terakhir sebelum kita akhiri ini al-hijrah wa maknaha syar'an wa kam marratan waqa'at. Jadi hijrah itu karena hadisnya kan matannya, teksnya kan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Ya. Di sini makna hijrah syar'an tidak malih. Tinggal titik ini. Nah, ini titik semua karena tulisannya Arab banyak titiknya. Mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Di sini kalau dalam kitab syarahnya ini penjelasannya, makna hijrah itu secara syara itu adalah berpisah dari negeri kekafiran menuju negeri Islam, negeri kedamaian. Ini maknanya kalau kita jabarkan bisa tadi itu. Umpama kita berada di lingkungan itu penuh kemaksiatan, penuh dosa, lalu kita tinggalkan. Bukan malah kita ini tetap di situ dengan alasan
gak enak, wis kadung kon coplek mosok diajak minum topi miring ndak mau lah, bukan itu harus hijrah kita dari situ ya. Wahia wajibatun alaman la yumkinuhu izharu dinihi au yakhafu fitnatan waqat ataqaha fil halataini. Dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hijrahnya terkait dengan pindah karena memang tekanan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, termasuk siksaan kepada orang Islam itu luar biasa. Sampai akhirnya para sahabat ini melakukan hijrah yang pertama itu ke Habasyah. Ya, ke Habasyah. Itu pada tahun kelima kenabian. Berarti masih kira-kira Islam itu ya 5 tahun setelah Rasulullah dilantik menjadi nabi dan rasul. Nah, minta suaka ke sana, ke Raja Habasyah. Lalu kemudian pada tahun ke-7 juga sama. Dan terakhir yang mana Rasulullah juga berhijrah itu ketika ke Madinah untuk kemudian mengatur strategi, memperkuat barisan, lalu kemudian untuk Fathu Makkah, lalu membuka kota Makkah yang asalnya kota Makkah itu terkunci, terbelenggu di bawah kekuasaan orang-orang kafir ketika itu. Dan Fathu Makkah itu satu-satunya penaklukan yang tanpa pertumpahan darah, karena Islam itu memang didakwakan secara damai. Ketika di situ tidak ada perlawanan, maka semua orang-orang yang pernah menyakiti Rasul, yang pernah menyakiti umat Islam, semuanya kata Rasulullah, antumut tulaqo, kalian semua bebas. Itulah kemudian orang-orang yang masuk Islam ketika Fathu Makkah itu disebut para tulaqo. Tulaqo itu terbebas dari tuntutan hukum. Ini saking rahmatnya Islam yang dibawa oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang pertama ini, jangan main-main dengan yang namanya niat. Niat itu tempatnya di hati. Makanya kalau kita kembangkan lagi ya, jangan main-main dengan yang namanya hati. Hati-hati dengan yang namanya hati. Sampai orang-orang tua kita kalau pesan itu hati-hati diulang 2 kali. Hati-hati itu jaga hati dalam berbagai hal, dalam urusan motif, dalam urusan niat. Saya kira itu. Mungkin ada dari panjenengan yang ingin bertanya. Nggih, monggo Ustaz. Disebut? Nggih, itu leres, benar itu. Jadi begini, kalau nanti ada orang yang sampai pailit ketika di akhirat, pailit itu tidak hanya rugi, itu modalnya habis sudah. Itu saking betul-betul parahnya orang itu, saking fasiknya orang itu, naudzubillah. Karena kenapa? Rasulullah itu menjelaskan bahwa seorang mukmin niatnya itu sudah dihitung 1, kalau dilakukan maka dia dapat 2. Apalagi kalau tadi saya katakan niatnya 1 ditambah nanti pelaksanaannya itu, kita niat ke masjid itu kan baik, di masjid itu ibadahnya banyak, nanti suplai yang mensuplai pahala ke niat juga itu semakin kuat, semakin besar. Jadi yang dilakukan itu dapat pahala lagi. Lah karena Allah itu maha kasih sayang, kalau ada orang mukmin yang berniat jahat, berniat buruk itu gambarannya itu catatannya belum ditulis oleh malaikat, tapi baru siap-siap. Sehingga orang melakukan keburukan dapatnya ya hitungannya 1. Berarti mestinya itu sudah 2:1. Belum lagi nanti ada amal-amal baik itu yang dilipat gandakan. Contohnya seperti dalam ayat man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati, itu ayatnya itu, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Itulah gambaran betapa niat itu sudah dicatat, dan orang melakukan kebaikan itu karena rahmat kasih sayang Allah itu dilipat gandakan. Belum lagi nanti lihat momennya Ramadan, tambahi, kan begitu.
Tapi kalau keburukan, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Ya sudah dibalas sesuai perbuatan buruknya itu. Itu kalau sudah dilakukan. Kalau masih baru niat, tidak. Tetapi hati-hati, niat buruk itu biasanya realisasinya itu lebih cepat. Niat baik, walaupun sudah diberi pahala, realisasinya lebih berat. Kenapa? Karena kalau niat buruk itu ada yang yuwaswis, iblis dan bala tentaranya. Wes ayo lakonono pisan ae gak popo, engko tobat. Kalau yang niat baik, gandolannya banyak. Kamu itu mau melakukan ini nanti jangan-jangan kata sampean, kata tetangga sampean begini, dungaren sampean ke masjid. Akhirnya enggak jadi ke masjid, itu kan berat itu. Jadi godaannya lebih berat walaupun niatnya sudah dihitung satu gitu loh. Dasarnya dari mana? Putranya Nabi Adam alaihi salam, Qabil dan Habil. Qabil itu ketika mau membunuh Habil, itu saking mangkelnya kepada saudaranya itu, gara-gara saudara kembarnya, syariatnya ketika itu kan pernikahan dengan saudara, tapi tidak boleh yang saudara kembar, harus silang. Itu syariat Nabi Adam. Syariat kita tidak boleh sekarang, saudara walaupun kembar, tidak kembar, silang, tidak silang, tetap tidak boleh. Itu masuk mahromat, orang-orang yang haram untuk dinikahi. Nah, Qabil itu ketika mau membunuh, itu terjadi pembunuhan yang pertama yang dikhawatirkan oleh malaikat. Wa yasfikud dima itu kan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Lalu terbukti anaknya Nabi Adam itu mengatakan begini, qala la aqtulannak. Bukan qala la aqtuluk, saya akan membunuhmu, tapi la aqtulannaka itu menggunakan nun taukid. Saya sungguh betul-betul akan membunuhmu. Artinya apa? Dorongan melakukan keburukan itu. Kalau orang itu prasangkanya buruk, niatnya buruk terus, itu dia lebih cepat mengaplikasikannya. Ini yang harus hati-hati. Makanya kembali lagi tadi, kalau ada niat buruk yang lewat, segera kita alihkan. Karena kalau nyoba sekali, berikutnya khutuwat asyayatin ini akan terus ngipasi. Enak toh kemarin toh, gak apa-apa kan, gak konangan kan, nah, lanjut. Kadang ngoten Ustaz. Jadi itu yang harus kita waspadai. Jadi kalau tadi pertanyaannya niat baik sama melakukan, itu pahalanya memang lebih dibanding dengan kalau niat buruk belum dihitung. Tapi ya hati-hatinya itu tadi yang harus kita waspadai. Dorongannya lebih kuat. Satu lagi napa cekap Ari? Cekap nggih? Nggih, pangapunten sangat. Mungkin ada keterangan-keterangan yang yang kurang bisa difahami atau bagaimana, saya mohon maaf. Dan mohon maaf kalau ada guyon-guyon yang barangkali kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk selalu mengupgrade ketakwaan kita, sehingga ketakwaan kita di hadapan Allah betul-betul menjadi inna akramakum indallahi atqakum. Yang menilai bukan kita sesama manusia, apalagi diri kita sendiri, tapi Allah lah yang akan menilai itu semua. Oke, matur nuwun atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.